dahsyat dan indahnya Allah menciptakan manusia-manusia. Oke, ada satu dua pertanyaan enggak apa-apa? Satu, dua, maju mbak. Menurut saya agak terlanjur kalau sudah tentang Kiai Kanjeng aku ora iso nahan. Maju mbak. Soalnya mikrofonnya di sini. Ayo, sama mbak yang di belakang. Ya. Apa namanya? Kayak misalnya kita jatuh nih, astagfirullahaladzim gitu. Nah, jangan sampai kalau misalnya kita meninggal, ya mungkin Allah alam diterima atau enggak astagfirullahaladzim sama Allah. Tapi kan kita maunya asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Nah, apakah itu harus kita latih setiap hari gitu? Gimana ya, Cak gitu? Itu yang mengusik pikiran saya sih gitu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya, terima kasih Mbak Lulu, dicatat oleh Mas Islami atau Mas Imam. Berikutnya Mas Mbak tuh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Anam. Saya itu ya baru pertama ini lihat sedekat ini dengan Mbah Nun. Dan selama ini saya mempelajari pemikirannya serta perjuangannya dan idealismenya hanya dari YouTube. Setelah saya lihat-lihat, ada satu yang membuat saya kagum tapi saya tidak tahu dengan dirinya, dan saya harap nanti Mbak Nun bisa satu-satunya yang tahu. Bahkan saya cari karyanya pun gak ada, tentang Umbulan Duparangi. Dan saya coba cari karya Cak Nun itu banyak banget, dan satu-satunya orang yang Mbah Nun ngakui bahwa dia adalah guru saya itu adalah Umbulan Duparangi. Setelah saya cari karyanya itu sulit banget, dan saya mencari info tentang Umbulan Duparangi ini siapa sebenarnya ini, kok sehebat Mbah Nun bisa mengakui bahwa dia adalah guru saya. Nah, mungkin nanti bisa dipaparkan oleh Mbah Nun. Nun sewu, Mbah. Namanya siapa tadi Mas sekali lagi? Anam. Oke. Mbak Lulu, Anam, cukup dua. Oke. Dua dulu. Mbak Roto, nanti tolong nambahin jawaban. Saya tidak percaya tadi beritanya Pak Lurah mengenai ini mau. Ini mesti Pak Lurah kan sering guguyon karo Mbak Roto, dan saya lihat mereka sangat mesra. Ya gimana ya? Terus Cik Lulu gini, yang pertama tadi adalah gantinya sholat, dendanya sholat. Secara teknis tidak ada. Tapi pedoman pertama, Allah itu mengampuni segala dosa kecuali syirik. Syirik itu manusia berpikir atau hatinya atau kelakuannya membuat Allah cemburu. Karena Allah ini menciptakan kita itu urusannya cinta. Jadi Allah itu seolah-olah suami agung kita bersama, kita itu istrinya. Jangan bikin dia cemburu. Dia satu-satunya Allah dan mengabdi hanya kepada dia, mengakui hanya kepada dia, jangan kepada yang lain. Apalagi banyak orang yang menuhankan dirinya, mengharamkan sesuatu seolah-olah dia Tuhannya. Itu namanya Fir'aun. Yang menuhankan dirinya itu di dunia ini contohnya adalah Fir'aun, sampai oleh Allah jenazah Fir'aun itu diawetkan beribu-ribu tahun di dalam lautan dan ditemukan kembali, dan sekarang Anda bisa lihat jenazahnya Fir'aun itu masih utuh, ya tidak utuh seperti orang hidup, tapi pokoknya masih rambutnya jelas, hidungnya seberapa, tinggi badannya jelas. Dan alhamdulillah Kiai Kanjeng ini satu-satunya kelompok yang boleh masuk ke tempat penyimpanan jenazah Fir'aun itu. Jadi kita nonton sowan ke tempat Fir'aun, saya di dua tempat. Yang satu ke tempat dia meninggal di lubuknya piramid. Jadi melburono kudu ngene iki, kudu melaku setengah dodok kae, mergo hanya tingginya hanya segini. Jadi aku kira-kira melaku meh 600 meter iki nganggo setengah berangkang untuk melihat kuburannya Fir'aun secara resmi. Sekarang kalau di Jawa namanya petilasan, tapi kalau jasadnya ada di Museum Internasional di Kairo, dan kita semua masuk. Dan Pak Nevi ini begitu lihat mayat Fir'aun gerak, oh itu bocah ya. Ngambut lah, wong gede nih kok sampai bagaimana Musa dikongkon ngelawan, karena ini bocah. Oh gitu kayak bisa
bukan yang bikin Allah cemburu, bahkan mengkebingungan kan gitu. Wong selingkuh dan aja dia cemburu, kan saya bikin dan Allah dan Tuhan pun cemburu. Itu ojo, kamu hidup ini urusan transaksi dan perjanjian cinta dengan Allah. Allah mengatakan pada Rasulullah SAW, bilang orang-orang itu, kul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Kalau kalian mencintai Allah, meluakin aku di dalam, gitu ya. Jadi kalau ada belum sholatnya, aku tanya suara belum sholat, katakan, singkat orang belum belas, enggak, tidak bolong boleh, tetap secara regulasi dan yuridis tetap salah secara teknis. Allah mengharapkan profit halimah pemurah, asalkan tidak membuat aku cemburu, aku nikah. Katalah wahai manusia, sebesar gunung dengan dosa yang gedenya kayak gunung, maka gunung itu akan ditelan oleh ampunan, gitu loh. Jadi apa terus asal bolong rojo ya gitu. Tetapi saya kira eliminasi atau pembersihan Anda dari kesalahan bolong-bolong sholat itu adalah kesungguhan hatimu untuk menyesali, kemudian kesungguhan hatimu untuk berusaha jangan bolong. Saya kira itu akan dihargai oleh Allah dan Allah akan mengampuni. Ini ya dia ya. Maka carilah suami yang tapi cari suami tenan malah berapa suami syukur. Pasti kebunuh seneng bahagia banget. Tapi Allah memang bikin seperti itu. Dan kita punya kesepakatan berapa keguyan kaya ngono. Karena nomi di sini asu itu bukan jelek. Siapa bilang asu itu jelek? Asu tidak berdosa, asu tidak masuk neraka ya toh. Jadi asu bahkan kakak kita secara alam semestaan. Jadi bagi asu alhamdulillah turun saya asu. Karena asu itu lebih baik dari manusia. Tidak ada asu berdosa, betul enggak? Tidak ada asu berdosa. Hanya orang berpikiran sempit yang kalau ada kata sedikit itu. Padahal asyik baik taat sama Allah bahkan melindungi Ashab Kahfi dengan gua yang menjulur di mulut gua. Dalam cerita wayang asyik mulut surga distiro urung karuan. Tapi terus kita mendewakan asyik Indonesia yang orang disalahke dituhankan. Itu siji lebih. Kalau menyalahkan bangetan, kalau membenarkan kebangetan itu di Indonesia sekarang. Kita harus punya kadar yang jangan terlalu mendewakan, jangan terlalu mensetankan. Tidak ada partai Allah. Allah tidak bersaing sama saya. Itu yang barat. Di barat itu ada gambar panco antara iblis karo Yesus. Musuhan ini. Oh, ini apa jenisnya? Engkol. Panco tuh. Terus Gusti Allah guyu rumah saya iblis ki saing apa? Gawe aku saingan karo aku ora ono iblis wedi wani karo Gusti Allah. Ora ono iblis sujud karo Adam ono alasan. Aku kok kelompok aku kok tahu kan sujud ada alasan pun belum benar alasan tapi dia punya hujah. Tidak ada namanya setan itu berani kepada Allah. Makanya ketika kita malu iblis menjadi iblis Pak Jawa kembali. Adegan terakhir itu dia mengucapkan seperti orang ini akhafullah. Ya Allah, sesungguhnya aku takut kepadamu. Iblis kepada Allah, setan takut kepada Allah. Gitu. Jadi dek, sing penting ojo gawe Allah cemburu. Jangan menuhankan punya lain, jangan percaya manusia sebagai percaya Allah. Jangan menuhankan ustadz, jangan menuhankan saya, jangan menuhankan siapa saja. Hanya Allah yang berhak dan nasional untuk dituhankan. Bolongmu aku yakin dan aku yakin, aku optimis. Mergo ini berarti kamu kan bener-bener dan insaf sudah ya. Berarti insya Allah diampuni. Ngono ya. Ning aja kok bolong meneh gaweane bojomu.